Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggita dari kelas 12 MIPA 4. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah yang sudah diberikan guru saya, yaitu Umi Sri Marsiah. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah materi desintegrasi. Pengertian desintegrasi. Desintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, hilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Sedangkan desintegrasi bangsa adalah suatu kondisi ketika negara atau bangsa mengalami perpecahan atau didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi ketika persatuan suatu bangsa hilang dan bangsa tersebut terpecah belah atau tidak bersatu padu baik dalam keadaan baik dalam pendapat. Beberapa peristiwa yang merupakan ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, PKI Madiun tahun 1948. Terjadi pada tahun 1948 dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia. Faktor penyebab hasil kesepakatan Renville yang lebih menguntungkan pihak Belanda. Yang kedua adalah DITII, Darul Islam atau TII Negara Islam Indonesia yang terjadi di beberapa daerah seperti Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1949, Sulawesi Selatan terjadi pada tanggal 30 April 1950, dan Kalimantan Selatan terjadi pada bulan Oktober 1950. Yang ketiga adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Oleh latar belakang APRA menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Yang keempat adalah pemberontakan Andi Aziz, terjadi pada tanggal 5 Januari 1950. Latar belakangnya menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet, pemimpinnya adalah Andi Aziz. Yang kelima adalah RMS atau Republik Maluku Selatan, terjadi pada tanggal 25 April 1950. Latar belakangnya tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI. Dan yang terakhir adalah Permesta, Piagam Perjuangan Rakyat Semesta, terjadi pada tanggal 7 Februari 1958. Latar belakangnya adalah masyarakat Manado yang tidak puas dengan keadaan ekonomi. Materi yang kedua yaitu materi pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara yang semasa hidupnya tanpa celah. Berikut tokoh-tokoh nasional. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Yang keempat adalah W.R. Supratman. Wage Rudolf Supratman adalah pengarang dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan pahlawan nasional Indonesia. Tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. W.R. Supratman adalah seorang pahlawan Indonesia.
Yang kelima adalah Kartini. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Materi yang ketiga yaitu materi sistem demokrasi liberal. Latar belakang pemerintah Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal adalah Indonesia yang kala itu bebas dari gangguan Belanda berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk satuan serikat pada masa itu dikala tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali ke bentuk satuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintah yang dibentuk oleh para pendiri negara yang mencontoh sistem pemerintahan negara barat yang dirasa sukses menjalankan demokrasi tersebut. Keadaan Indonesia pada masa demokrasi liberal. 1. Bidang politik. Keadaan Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi liberal dalam bidang politik. Pada masa demokrasi liberal terjadi beberapa keadaan politik seperti pergantian kabinet, di mana pergantian ini ada 7 kabinet yang pernah dibentuk diantaranya Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sostroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sostroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal ada kebebasan individu, menjadikan salah satu dasar munculnya banyak partai di Indonesia yang sebenarnya warisan dari penerapan partai sebelumnya. Pendirian partai ini dimulai dari Presiden Soekarno mendirikan Partai PNI, kemudian diikuti dengan keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengesahkan 10 partai seperti Masyumi PNI, PSI, PKI, PDI, PRS, PKRI. Pemilu tahun 1955, Pemilu pada tahun 1945, Pemilu 1955, Pemilu pada tahun 1955 dilakukan untuk memelihara anggota DPR dan anggota konstituante yang berlangsung dalam 2 tahap. Pemilu 1955 menghasilkan 5 partai politik terkuat, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Yang kedua, bidang ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal memiliki banyak permasalahan seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Untuk mengatasi, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti yang pertama, kebijakan Gunting Syarifuddin, di mana program pemotongan nilai uang atau sanering. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan Benteng. Yang ketiga, program ini dilakukan untuk mengubah struktur ekonomi yang berat. Sebelah program ini dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir dan diinisiasi oleh Sumitro Jojo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan. Yang ketiga, bidang sosial. Keadaan sosial pada demokrasi liberal ditandai dengan yang pertama, pertambahan penduduk. Yang kedua, antusiasme rakyat dalam politik. Sebelum pemilu tahun 1955, pemimpin negara Soekarno dan Hatta sering memberikan sosialisasi atau kampanye tentang pengetahuan bagaimana cara menyalurkan pendapat suara kepada masyarakat hingga pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis, karena antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa interferensi. Yang keempat, bidang budaya. Yang pertama, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, perkembangan sastra. Pada masa demokrasi liberal, mulai muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Sitomorang dan Pramudya Ananta Thor. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pertahanan dan keamanan Indonesia pada saat itu terganggu karena adanya pemberontakan yang terjadi seperti pemberontakan DITII di Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Organisasi Papua Merdeka OPM, pemberontakan PKI, pemberontakan Permesta, pemberontakan APRA, Republik Maluku Selatan atau RMS. Materi yang keempat yaitu materi demokrasi terpimpin. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada tahun 1956, tetapi hingga
tetapi hingga tahun 1958 belum berhasil menetapkan UUD yang diharapkan. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Keadaan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, dalam bidang politik, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 1959. Yang kedua, pembentukan DPR-GR, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah presiden. Kemudian mengeluarkan Penpres yang menyatakan DPR dibubarkan, sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Yang ketiga, pemasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom merupakan kependekan dari nasionalisme, agama, dan komunis. Idenya muncul dari Presiden Soekarno untuk menyatukan kekuatan membangun Indonesia. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Yang ketiga, kenaikan laju inflasi. Yang keempat, deklarasi ekonomi atau dekon. Yang kelima, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTAE dan Kesatuan Operasi KESOP. Dan yang kedua adalah peleburan bank-bank negara. Yang ketiga, bidang sosial. Yang pertama, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi konflik antar pedagang asing terutama Cina. Yang kedua, kerusuhan di Jakarta, konfrontasi Indonesia, Malaysia membuat kondisi sosial menjadi kacau di Indonesia. Yang keempat, bidang budaya. Yang pertama, pelarangan musik dan tarian. Yang kedua, kesenian yang terjadi karena pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI, diantaranya para seniman. Yang ketiga, konflik Lekra dengan Menikebu. Dalam bidang kebudayaan terdapat konflik Lekra dan Menikebu. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Keterlibatan ABRI dalam bidang politik semakin nyata. Materi yang kelima, yaitu materi pada masa pemerintahan era Orde Baru. Orde Baru atau sering kali disingkat dengan Orba adalah sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun diiringi dengan korupsi yang merajalela. Pada masa era Orde Baru, yang pertama dalam bidang politik, penyederhanaan partai politik. Yang kedua, dui fungsi ABRI. Yang ketiga, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Yang pertama, adanya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, di mana Repelita 1 terjadi pada tanggal 1 April 1949 sampai 31 Maret 1974. Yang kedua, Repelita 2 terjadi pada tanggal 1 April 1974 sampai 1 Maret 1979. Repelita 3 terjadi 1 April 1979 sampai 1 Maret 1984. Repelita 4 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Repelita 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara yang modern.
Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa seperti masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia harus mengubah nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Tionghoa yang mulai membuka diri seperti turut serta dalam kegiatan sosial seperti membantu saat terjadi bencana alam, serta mendirikan lembaga pendidikan untuk kursus bahasa Inggris, Mandarin, komputer, dan sebagainya. Yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan. Keadaan pertahanan dan keamanan pada masa Orde Baru stabil karena Presiden Soeharto sebagai mantan militer mampu mengkonsolidasi kekuatan militer menjadi kekuatan pertahanan yang disegani. Kejahatan berkurang karena keamanan yang terjamin. Di sisi lain, banyak dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru. Materi yang keenam yaitu materi reformasi. Menurut saya, reformasi adalah suatu perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah demi mengubah suatu sistem demi mencapai suatu sistem yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Kant adalah reformasi adalah suatu perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi untuk mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Faktor-faktor terjadinya reformasi. Yang pertama, dalam kehidupan pemerintahan. Yang kedua, adanya rasa tidak percaya pada pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, adanya keinginan yang mengkritisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, mahasiswa yang menginginkan perubahan. Agenda reformasi. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, laksanakan amandemen UUD 1945. Yang ketiga, hapuskan dwi fungsi ABRI. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Yang keenam, ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Dampak positif. Yang pertama, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya dengan bebas. Yang kedua, Indonesia menjadi lebih terbuka sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang. Yang ketiga, tentara Indonesia tidak lagi mencampuri urusan politik. Yang keempat, derajat bangsa Indonesia terangkat di mata dunia. Dampak negatif. Yang pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalahartikan demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat semakin tidak beretika. Yang ketiga, demonstrasi yang harusnya digunakan untuk menyampaikan aspirasi malah mengganggu kenyamanan bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.